Ustaz, terkadang kami sesama penuntut ilmu merasa hasad antara satu dengan yang lainnya. Dan terkadang hal tersebut membuat hati panas. Mohon nasihat dari antum Ustaz. Ya. Ya, hasad dalam hadis yang dhaif, ya. Innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun nara al-hatab. Hadis ini dhaif secara riwayat, tapi dijadikan dalil oleh para ulama karena maknanya benar. Sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar dengan cepat. Antum kalau bakar kayu bakar, cepat enggak apinya memakan kayu bakar? Cepat. Demikianlah kecepatan hasad dalam merusak amalan kita. Oleh karenanya seorang yang terjerumus dalam hasad, ya, sungguhnya dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Yang pertama tersiksa siapa? Dia tersiksa. Dan dia tidak bisa merubah. Ada orang lebih pintar dari dia, mau disuruh goblok nggak bisa. Ya Allah, goblokkan dia, kan nggak mungkin. Ya, orang pintar mau diapakan? Itu kelebihan yang Allah berikan. Ya. Maka seorang terima pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, kami yang bagi-bagikan kehidupan dunia mereka bagi mereka. Allah yang bagi-bagikan. Kita tahu Allah kasih dia pintar tuh, itu Allah tahu dia berhak pintar. Kita pas-pasan, Allah tahu kita pas-pasan. Kalau ingin pintar berusaha. Kalau tidak pintar-pintar juga kita husnudzan kepada Allah. Allah tahu. Ya akhi, sebagian orang terkadang, kenapa saya tidak terkenal seperti ustaz itu? Ya akhi, ente sudah tidak terkenal, alhamdulillah. Ente jauh dari riya, jauh dari macam-macam. Yang terkenal repot. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah apa? Riya dan macam-macamnya. Ya. Ya sudah, ente jangan berharap untuk seperti dia. Belum tentu ente bisa melawan ujian tersebut. Ya. Terima apa yang Allah bagikan kepada anda. Oleh karena orang yang hasad, yang pertama dia siksa adalah dirinya sendiri. Dan dia tidak akan bisa merubah orang tersebut. Kalau Allah ingin berikan kebaikan, dia tidak bisa mencegah kebaikan tersebut. Dan saya ingatkan kepada para penuntut ilmu, harusnya mereka adalah orang yang paling jauh dari hasad. Bukan malah saling hasad-hasadan. Namun sebagaimana perkataan sebagian ulama, ya, tahasud, saling hasad di antara ahli ilm terkadang lebih parah daripada hasad di antara ahli mal, di antara orang-orang yang berharta. Orang berharta saling hasad, tetapi terkadang di antara penuntut ilmu hasadnya lebih parah. Lebih parah. Ingin dia yang tampil, ingin dia yang lebih pintar, ingin pendapatnya didahulukan, tidak menghargai orang lain. Maka untuk melawan seperti itu, di antaranya kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada hasad. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hatiku rasa dongkol, rasa benci, rasa hasad kepada orang-orang yang beriman. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang kita hasati, berusaha kita dekat sama dia, salami dia, kasih hadiah dia. Ya, ini orang kita jengkel banget nih. Kita datang, "Gimana kabar antum?" Itu nanti hilang sendiri kalau kita berusaha dekat. Kita hasad terkadang, kenapa? Karena tak kenal. Kalau sudah kenal, kita telepon, kita didatangi, ya, maka insya Allah akan hidup. Ya. Dan hasad, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada jasad yang lepas dari hasad. Pasti ada hasad. Siapapun pernah terkena hasad. Walakin al-la'im yubdi wal karim yukhfi. Tapi kata Ibnu Taimiyah, orang yang tercela akan menampakkan hasadnya. Dan orang yang mulia dia akan melawan apa? Menyembunyikan apa? Hasadnya. Saya pun terkena hasad. Ya. Kadang mungkin ada ustadz yang lebih pintar dari saya. Waduh, kadang-kadang terbetik dalam hati saya. Saya manusia, maka saya harus lawan. Ini ujian. Saya harus lawan. Antum pun demikian, ada orang hasad di antara punya harta, ketemu teman. Wah, berapa kamu sudah punya mobil? Sudah. Berapa mobil? 2 mobil saya. Waduh, hasad. Kenapa dia punya mobil 2? Saya motor aja belum punya, hasad. Ketemu teman bawa istrinya cantik, hasad. Kenapa dia jelek, istrinya cantik? Saya tampan, istri saya pas-pasan, hasad. Setan datang menunggu kita dalam baik. Kalau kita semakin, maka cepat, yang paling penting adalah qanaah. Kalau ente qanaah, ente bahagia. Orang yang paling bahagia orang yang qanaah. Orang yang paling tersiksa orang yang hasad. Kenapa dia tidak pernah puas? Selalu benci kepada kebaikan yang Allah berikan kepada saudaranya. Tapi hadirin hadirat, sampai di sini saja kajian kita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri, dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.